Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evelyn Priska Bersemiring, mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan dengan jurusan Administrasi Niaga, program studi Administrasi Bisnis. Di sini, saya akan membawakan video pembelajaran dengan materi eksternalitas. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Edi Syahputra Sitepu. Pasar. Tentunya, kita sudah tahu apa sih itu pasar. Pasar adalah suatu tempat untuk mengatur kegiatan perekonomian atau ekonomi. Akibat dari kegagalan pasar dapat menjadi tidak efisien dan selanjutnya gagal untuk memaksimalkan total surplusnya. Dan itu adalah salah satu penyebab dari eksternalitas. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan eksternalitas? Eksternalitas adalah konsekuensi yang ditanggung pihak kedua atau ketiga yang tidak dipertimbangkan oleh pengambil keputusan. Nah, eksternalitas ada dua nih, negatif dan positif. Ketika pengaruhnya terhadap lingkungan yang kurang baik atau mengganggu masyarakat sekitar, eksternalitas ini disebut sebagai eksternalitas negatif. Nah, begitu juga dengan sebaliknya, yaitu tentang eksternalitas positif. Ketika pengaruhnya pada lingkungan yang mendatangkan manfaat atau kebaikan, eksternalitas ini disebut sebagai eksternalitas positif. Contoh eksternalitas positif yang mendatangkan kebaikan atau manfaat bagi masyarakat atau warga sekitar. Contohnya itu tentang sekolah, imunisasi, pendidikan, dan penelitian. Berikut adalah contoh eksternalitas negatif yang disebut dengan yang merugikan masyarakat atau mengganggu kegiatan masyarakat, misalnya merokok, polusi, dan kegiatan-kegiatan suara yang tidak mengenakan masyarakat. The market for aluminium and welfare economics, di mana maksudnya yaitu kuantitas yang diproduksi dan dikonsumsi dalam keadaan keseimbangan pasar adalah efisien dalam arti satu, surplus produsen dan konsumen mencapai kondisi maksimum. Dalam arti, kuantitas yang diproduksi dan dikonsumsi dalam keadaan keseimbangan pasar adalah efisien dalam arti surplus produsen dan konsumen yang mencapai kondisi maksimum. Achieving the socially optimal output, di mana maksudnya ialah pemerintah dapat melakukan internalisasi sesuatu eksternalitas dengan mengenakan keringanan pajak terhadap produsen untuk yang berhasil mengkonversikan kuantitas keseimbangan ke dalam kuantitas keseimbangan secara sosial. Kita masuk terhadap kebijakan teknologi. Intervensi pemerintah dalam perekonomian bertujuan untuk memperkenalkan teknologi enhancing dalam industri disebut sebagai kebijakan teknologi. Internalisasi eksternalitas. Pemerintah seringkali menggunakan subsidi sebagai metode utama untuk mencoba menginternalisasikan eksternalitas positif. Achieving the socially optimal output. Internalisasi eksternalitas memasukkan insentif perubahan. Dengan demikian, melibatkan orang-orang dalam proses produksinya. Adapun preferred solution to externalities, yaitu tindakan pemerintah tidak selalu dibutuhkan untuk mengatasi masalah eksternalitas. Positive externalities in production, teknologi spillover adalah salah satu tipe eksternalitas positif yang terjadi ketika inovasi yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan, tetapi menambah khasanah pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Itulah yang disebut dengan eksternalitas yang positif. Kita masuk terhadap ringkasan dari sertabilitas. Yang pertama, ketika perusahaan tidak dapat mengatasi eksternalitasnya, maka pemerintah akan mengambil tindakan.
Yang kedua, pemerintah dapat mengatur perilaku atau melakukan eksternalisasi eksternalitas dengan menggunakan Pictovium taxes. Ketika satu transaksi antara pembeli dan penjual mempengaruhi secara langsung pihak ketiga, dampak itu disebut dengan sebagai eksternalitas. Eksternalitas negatif menyebabkan kuantitas yang optimal secara sosial dalam pasar menjadi lebih kecil daripada kuantitas keseimbangan. Eksternalitas positif menyebabkan kuantitas yang optimal secara sosial dalam satu pasar lebih besar daripada kuantitas keseimbangannya. Demikian penjelasan video saya dari materi eksternalitas. Terima kasih telah menonton video pembelajaran